Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruliana Sofia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri bagian ketiga, yaitu rotasi. Apa sih rotasi itu? Rotasi adalah perputaran terhadap titik pusat tertentu yang menghasilkan ukuran objek tetap. Contohnya apa? Contohnya nih, perputaran jarum jam. Ya kan? Dia pusatnya ada di sini. Kemudian di sini biang lala, masih ingat biang lala ya? Perputarannya di sini. Ini yang pink ini kadang ke merah, kadang ke kuning, kadang ke biru, kadang ke bawah sini ke pink lagi, ke biru, ke kuning terus ke pink lagi. Kemudian perputaran bumi pada porosnya. Ini juga merupakan rotasi. Rotasi itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh besarnya sudut. Bisa sudut dari 0 derajat hingga 360 derajat. Tetapi di sini yang akan kita bahas adalah sudut 90, 180, 270, dan 360. Kemudian rotasi dipengaruhi oleh arah rotasi. Kalau positif itu berlawanan arah jarum jam, artinya kalau misalkan di sini bayangan 90 derajat ini objeknya, maka dia arahnya ke kiri. Tetapi kalau misalkan ini objeknya, maka bayangannya itu arahnya ke kanan, dia untuk min 90 derajat. Kemudian rotasi itu dipengaruhi oleh titik pusat. Titik pusat itu ada dua. Bisa titik pusatnya itu di titik 0,0 atau di sembarang titik di sini. Bisa di sini X, Y. Kalau di sini ini maksudnya X-nya itu 3, Y-nya itu 2. Kalau misalkan di sini min 1,2 dan seterusnya. Jadi titik pusat itu dimanapun kalian meletakkan titik pusatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Oke, sekarang kita akan melihat objek ini jika dirotasikan terhadap titik pusat ini sejauh min beta. Min beta itu artinya dia searah dengan jarum jam. Kita besar sudutnya kita akan lihat ya. Kita lihat di sini kalau min beta ini masih 0 derajat maka seperti ini. Nah, sekarang kalau bayangannya seperti ini. Nah, coba lihat nih. Semakin besar sudutnya, maka bayangannya dia semakin jauh. Tapi semakin besar dia akan mendekat lagi. Nah, kembali mendekat. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini objeknya bentuknya seperti ini, segi 5 beraturan. Bayangannya tetap segi 5 beraturan. Panjang dan besar sudutnya sama, hanya saja yang membedakan adalah posisinya. Perhatikan di sini, objek yang merah ini dirotasikan terhadap pusat sebesar 252 derajat, maka bayangannya seperti ini. Ya, jadi bayangannya dia di bawah. Dia tidak merubah bentuk, tetapi dia hanya merubah posisi. Nah, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh titik pusat, ya kan? Kemudian dipengaruhi oleh besar sudut dan kemudian arah. Kenapa kok arah? Sekarang kita coba lihat. Kita akan coba lihat jika arahnya itu dia positif. Bayangannya kemana? Nah, arahnya positif. Kita lihat, nah ternyata dia ke bawah. Dia perputarannya ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Jadi, untuk rotasi ini dipengaruhi oleh titik pusat, kemudian dipengaruhi oleh besar sudut dan arahnya. Mengapa demikian? Sekarang kita coba lihat jika titiknya itu kita geser-geser atau titik pusatnya itu kita geser-geserkan, nanti akan berbeda nanti hasilnya. Nah, di sini kan tuh, jadi dia akan hasilnya juga akan merubah posisi dari bayangannya. Rotasi pada bidang kartesius. Nah, langkah pertama kita letakkan dulu koordinat titik A-nya. Titik A-nya misalkan kita ambil di sini 2,3. 2,3. Di mana letaknya? Nah, di sini. 2 ke kanan, 3 ke atas. Di sini 2,3. Kemudian kita letakkan titik pusat. Titik pusatnya kita ambil di sini kita letakkan 0,0. Nah, di mana letaknya? Nah, ternyata titik pusat 0,0 itu di sini. 0,0. Kemudian kita akan rotasikan sebesar alfa derajat. Kalau alfa derajat itu berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Nah,
Di mana letaknya, letak rotasinya? Kita geser dulu besarnya 90 derajat misalkan. Nah, di sini kan ya, A 2,3 dirotasikan terhadap titik pusat sebesar 90 derajat, bayangannya min 3,2. Min 3,2. Nah, di sini kan. Sekarang kita mau coba yang lain. Titiknya kita rubah misalkan nggak 2,3, tapi masih tetap titik pusatnya 0,0 dan besar sudutnya 90 derajat. Kita ambil di sini titiknya misalkan 4,3. Nah, titik 4,3 terhadap titik pusat sebesar 90 derajat, bayangannya min 3,4. Perhatikan di sini 4,3 bayangannya min 3,4. 3 itu lawan dari Y, jadi min Y, 4 dia X-nya jadi min Y, X. Sehingga jika titik A, E, Y dirotasikan terhadap 0,0 sebesar 90 derajat, maka hasilnya adalah min Y, X. Sekarang kita mau coba untuk yang lain, untuk titik yang lain. Oke, di titiknya masih sama, 4,3 tetapi besar terhadap pusat juga, tetapi besar sudutnya sekarang min 90 derajat. Nah, min 90 derajat ya. Berarti di sini. Nah, karena A 4,3 terhadap pusat berarti min 90 derajat, berarti dia searah dengan jarum jam. Maka bayangannya di sini. Bayangannya adalah 3, min 4. Nah, 3, min 4, 4,3. Coba kita ambil titik lain. Titik lain itu misalkan kita ambil 1,3. Di sini kita ganti titik A-nya itu 1,3. Apakah bayangannya juga sama, Mas? Artinya bentuknya sama. Nah, di sini 1,3 bayangannya dia sama, dia ke kanan sejauh 90 derajat, bayangannya menjadi 3, min 1. 1,3, 3,1. 3 nilai Y, min 1 lawan dari min X. Berarti untuk nilai A, E, Y terhadap pusat sebesar min 90 derajat, maka bayangannya adalah Y, min X. Nah, sekarang kita mau coba untuk yang besar sudutnya yang berbeda. Besar sudutnya berarti sekarang 180 derajat. Nah, masih titik ya, titiknya sama 1,3, tapi dia terhadap pusat besarnya 180 derajat. 180 derajat dia berlawanan dengan arah jarum jam, bayangannya adalah min 1,3. Bagaimana kalau misalkan dia min 180 derajat? Ternyata masih sama. Jadi artinya bayangan titik A 1,3 dirotasikan terhadap 0,0 sejauh 180 derajat ataupun min 180 derajat, bayangannya tetap sama min 1, min 3. Jadi 1,3 bayangannya min 1,3. Jadi kalau X, Y bayangannya min X, min Y. Nah, sehingga di sini kalau rotasi A 1,3 titik A 1,3 dirotasikan terhadap pusat sejauh 180 derajat, bayangannya adalah min 1, min 3. Sehingga di sini X, Y 0,0 sejauh 180 derajat, maka bayangannya min X, min Y. Nah, sekarang kita mau coba untuk yang rotasinya itu 270 derajat. Nah, 270 derajat. Bayangannya kemana? 270 derajat berarti dia yang berlawanan arah jarum jam. Nah, 1,3 bayangannya 3, min 1. Ganti angka deh, nggak mau segitu. Misalkan angkanya di sini saya mau ganti. Di sini angkanya jadi 23. Nah, di sini 23. 270 derajat, dia masih di bawah juga. 3, min 2. Lihat ya, 2, 3. 3, min 2. 3 itu nilai Y, min 2 lawan dari min X. Berarti di sini untuk rotasi A, titik A, E, Y dirotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar 270 derajat, bayangannya adalah Y, min X. Nah, bagaimana sekarang kalau masih sama? Di sini A-nya titiknya masih sama 2,3 terhadap pusat juga, tetapi dia sebesar min 270 derajat. Nah, bayangannya dia berubah ya. Di sini 2,3 dia kan berputarnya searah jarum jam, besarnya 270 derajat. Maka bayangannya menjadi di sini min 3,2. Ini min 3,2 bayangannya. 2,3 min 3,2. 2,3 tiganya lawan Y sama X. Sehingga di sini jika titik A, E, Y dirotasikan terhadap titik pusat sebesar min 270 derajat, bayangannya adalah min Y, X. Oke. Nah, sekarang
Kalau tadi itu titik pusatnya di 0,0, sekarang kita akan ubah titiknya masih sama ya 2,3, tapi titik pusatnya kita ganti menjadi angka. Titik pusatnya di sini misalkan kita ubah menjadi berapa ya? 1,4 deh. 1,4 sorry. 1,4. Nah, seperti ini. Gimana 1,4? 1,4 ternyata di sini ya. Kita geser deh, jangan 1,4, agak berbeda. 1,4 4,1 dibalik saja, jadi biar agak jauhan dengan titik awal, biar kelihatan perubahannya. 4,1. Nah di sini ya, di sini titik koordinatnya 2,3, ini titik pusatnya. Kita akan rotasikan sebesar 90 derajat misalkan. 90 derajat, maka ini kita geser dulu 90 derajat. Nah, bayangannya lihat di sini A 2,3 dirotasikan terhadap 4,1 sebesar 90 derajat, hasilnya adalah 2,-1. Nah, sekarang kita mau lihat jika A, Y dirotasikan terhadap A, B terhadap titik koordinat A, Y dirotasikan terhadap A, B sebesar 90 derajat, maka bayangannya lihat di sini. 2 ini didapat dari min 3 ditambah 4 ditambah 1, maka hasilnya 2. Nah, sementara min 1 ini didapat dari 2 dikurang 4 ditambah 1, maka hasilnya min 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau coba jika masih sama ya, titik koordinatnya itu 2,3, pusatnya itu 4,1, tetapi di sini besar sudutnya kita ubah menjadi 180 derajat. Maka berapakah rotasinya? Nah, di sini ya, 2,3 terhadap titik pusat 4,1 sebesar 180 derajat. 2,3 terhadap 4,1 sebesar 180 derajat, bayangannya 6,-1. Dari mana dapatnya 6,-1? Di sini, karena di sini ini nilai X, nilai Y, nilai A, sini B, maka di sini min 2 ditambah 2 kali 4, jadi hasilnya adalah 6. Di sini min 3 ditambah 2 kalikan 1, maka hasilnya min 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba untuk yang masih sama titiknya 2,3 terhadap pusatnya 4,1, tetapi di sini 270 derajat. Kalau 270 derajat, maka kita akan geser dulu sudutnya. Nah, bayangannya bagaimana? Nah, kalau bayangannya jadi seperti ini. 2,3 dirotasikan terhadap pusat 4,1 sebesar 270 derajat, bayangannya 6,3. Nah, berarti di sini dari mana dapatnya 6,3? Itu adalah 3 ditambah 4 dikurang 1. Nah, kemudian untuk yang 3 ini didapat dari min 2 ditambah 4 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 3. Nah, kalian nanti dapat merubah-rubah sini ya titik koordinatnya dan titik pusatnya. Silakan kalian eksplor sendiri, kalian coba bagaimana bentuknya. Begitu ya. Dari ilustrasi tadi, maka dapat kita simpulkan rotasi pada titik pusat 0,0 menghasilkan jika titik A, Y dirotasikan terhadap pusat sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah min Y, X. Rotasi A, Y terhadap titik pusat 0,0 sejauh min 90 derajat, bayangannya adalah Y, min X. Sementara A, Y dirotasikan terhadap 0,0 sejauh 180 derajat, maka bayangannya adalah min X, min Y. Dan titik A, Y dirotasikan terhadap pusat sejauh 270 derajat, bayangannya adalah Y, min X. Dan titik A, Y dirotasikan terhadap pusat sejauh min 270 derajat, bayangannya adalah min Y, X. Coba kalian perhatikan,
hasil rotasi terhadap 90 derajat dan min 270 derajat. Di sini min Y, X, min Y, X sama ya. Kemudian min 90 derajat dan 270 derajat. Hasil bayangannya juga sama, Y, min X dan Y, min X. Nah, kemudian rotasi pada titik pusat. Titik A, E, Y, titik pusatnya dirotasikan terhadap A, B sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah min Y tambah A tambah B, X dikurang A ditambah B. Kemudian titik A, E, B dirotasikan terhadap pusat A, B sejauh 180 derajat, bayangannya adalah min X ditambah 2A, min Y ditambah 2B. Kemudian titik A, E, Y dirotasikan terhadap titik pusat A, B sejauh 270 derajat, bayangannya adalah Y ditambah A dikurang B, min X ditambah A ditambah B. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Tentukan bayangan B dari rotasi B 5,-3 terhadap titik 0,0 sebesar 180 derajat. Maka masih ingat ya, jika ada titik B, E, Y dirotasikan terhadap pusat sejauh 180 derajat, maka bayangannya min X, min Y. Kita gantikan aja di sini, X-nya 5, Y-nya min 3, maka bayangannya min 5, 3, karena lawannya dari min 3 adalah 3. Oke, jadi tanpa menggambar pun kalian bisa menentukan. Oke, jadi bayangan titik B adalah B aksen min 5,3. Yang nomor 2, tentukan bayangan titik C dari rotasi C min 2, min 5 terhadap 0,0 sebesar min 270 derajat. C, I, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 270 derajat, maka bayangannya adalah Y, min X. Ini sama hasilnya dengan dirotasikan terhadap pusat sebesar 90 derajat ya. Nah, C min 2, min 5 dirotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar min 270 derajat, maka bayangannya Y-nya itu min 5, min X adalah min 2, jadi dia 2. Jadi bayangan C adalah min 5,2. Nah, soal yang ketiga, tentukan titik A aksen atau bayangan A dari rotasi titik A min 2,4 terhadap titik 1,3 sebesar 90 derajat. Nah, titik A, E, Y terhadap titik pusat A, B sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah min Y ditambah A ditambah B, X dikurang A ditambah B. Maka titik A min 2,4 dirotasikan terhadap pusat 1,3 sebesar 90 derajat, maka bayangannya langsung aja kita inputkan. Berarti di sini min 4 ditambah 1 ditambah 3, min 2 dikurang 1 ditambah 3. Maka min 4 tambah 1 tambah 3 itu hasilnya 0. Min 2 dikurang 1 tambah 3 hasilnya 0. Maka bayangan titik A adalah A aksen 0,0. Oke, mudah bukan ya? Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.